Kemudian pada suatu hari saya berpolitik di aku dusul tak ono sing tak unggano sing tak dukno sak pitureng ngene ya. Sehingga suatu hari pokoknya kita set up bukan Gus Dur jadi presiden, tapi beberapa lama kemudian saya tidak bisa mengontrol Gus Dur karena saya tidak boleh deket-deket karena semua orang tidak aman kalau ada saya. Khawatir gini, khawatir ngono. Akhirnya saya kasih tahu jamaah bahwa ini Gus Dur dalam keadaan bahaya dan bisa turun dalam waktu dekat. Aku malah dimesoni kalau jamaah sampai dibandem pot bunga sampai segala macam, sampai dicegat di jalan sampai turute. Terus aku kondo nek kon nggak percaya tak raekno padang bulan 3 bulan. Ya, 3 bulan kita liburkan. Nah, engkau nek mari 3 bulan ternyata Gus Dur wis gak dadi presiden aja muring-muring karo aku. Iki kon wis tak kandhani cek kon mengantisipasi. Nek kon ngongkon aku sing antisipasi mergo kok gak ngongkon aku ya meneng ae tak jarno ae. Wong aku dudu sapa-sapa. Ternyata Gus Dur dijatuhkan betul. Kemudian aku sing nemoni dhek pertama dan sing ngetokno teko istana segala macam pada waktu itu karena saya orang pertama yang datang begitu Gus Dur dipecat itu. Bersama Mbak Novia sama Andi Subiakto pada waktu itu. Terus 3 bulan kemudian jamaah nggak tidik wes mangkal Gus Dur tiba Cak Nun ngene ngunu dan terus banyak fitnah dan kemudian pada bulan selama bertahun-tahun mengalami penderitaan yang luar biasa, bangkit kembali tidak bisa, tapi kita tidak pernah ngurusi kon teko wong 1000 aku yang ngene iki, kon teko wong 2 aku yang ngene iki. Gak pakai ngono. Kon 10.000 aku ya tetep ngene. Apa ae gak iso merubah aku coba Allah, Rasulullah, bojoku. Ya apa dari situ iku ya angel rek ya. Iku ya. Kon yo kudu ngakoni rek. Gitu ya ibuku terutama lah ya gitu ya. Oke, kemudian pelan-pelan sampai akhirnya hidup lagi dan permanen. Sekarang sudah ketemu lah, nyun sewu ketemu sampai ke malam hari ini kita punya Jannatul Ma'iyah. Itu nanti akan kita jelaskan kok Jannatul Ma'iyah ya apa ceritanya. Ada hubungannya sama keadaan-keadaan terakhir di Indonesia dan dunia yang orang tidak mengerti intinya ini jane apa. Iki jane gelut soal Al-Maidah, Al-Mukidin apa. Gak ada ini jangan-jangan gelut soal apa. Mereka itu hidup di dalam bias-bias dan bayang-bayang. Mereka tidak mengerti sosok yang sebenarnya. Nanti kita coba uraikan supaya kita tahu persis sedang menghadapi apa, sedang harus berbuat bagaimana ya. Nah, untuk itu sebelum Caknas saya minta Mas Haryanto ke Mas Helmi menjelaskan bahwa yang namanya padang bulan ini kita anggap induk, ini induknya. Jadi padang bulan tidak terikat oleh Ma'iyah karena yang melahirkan Ma'iyah itu padang bulan. Nah, sekarang yang namanya padang bulan itu sudah punya anak di mana-mana. Mungkin Mas Haryanto bisa menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja gini ya, kalau disebut anak, mungkin ada anak yang awal, ada anak yang kemudian baru bareng itu, atau kita sering nyebutnya gini, ada simpul Ma'iyah dan ada lingkar Ma'iyah gitu ya. Di tahun 2016 ini kita pernah sempat mencoba menghitung ada berapa banyak lingkar Ma'iyah yang ada di Indonesia ini, dan tentunya di luar Indonesia juga banyak juga. Kita mulainya dari medsos saat itu, kita lihat di Facebook gitu, kita data, ternyata setiap kita data satu hari ini, besoknya ada lagi yang baru. Saya data lagi, besoknya ada yang baru lagi. Ternyata banyak sekali gitu. Nah, kemudian kita munculkan istilah yang namanya lingkar Ma'iyah. Nah, lingkar Ma'iyah itu
sejumlah teman yang pernah ngangsu ilmu ma'iyah baik di Jombang, di Surabaya, di Jakarta atau di kota-kota yang lain, yang kemudian mengorganisir pertemuannya, kemudian sama-sama menguatkan sedulurannya sampai dengan hari ini. Itu yang simbol ma'iyah tadi, yang lingkar ma'iyah, kemudian lingkar ma'iyah ini mengikatkan diri dengan kesepakatan-kesepakatan. Itu yang kemudian kita sebut sebagai simbol, karena mengikatkan diri dalam kesepakatan-kesepakatan. Kalau yang lingkar ma'iyah ini masih belum dalam satu ikatan itu tadi. Nah, yang simbol ma'iyah ini ada 31. Mulai dari di Jogja itu Mojopat Syafaat, kemudian di Magelang ada Manegus Kudro, kemudian di mungkin bisa disebut umure. Jeplau data teknisnya gitu ya. Oke, kalau yang di Jogja itu 18 tahun ya. 99 2016 berarti 17 tahun. Kemudian setelah di Jogja Mojopat Syafaat itu, berikutnya di Jakarta KC Kenduri Cinta di Taman Ismail Marzuki itu, yang sekarang sudah berusia hampir 16 tahun. Dan undi dengan Kenduri Cinta itu di Semarang, Gabang Syafaat, di Masjid Baitur Rahman ya. Itu juga usianya hampir 15-16 tahun. Nah, setelah itu ada yang menyusul, kemudian Magelang, Manegus Kudro, BBW dulu ya, Surabaya, kocok-kocok Surabaya. Surabaya yang tahun ini ulang tahun ke 10. Bang Pangwitan. Nah, Bang Pangwitan ini nanti juga melahirkan banyak. Nah, dari Jogja, teman-teman yang biasa hadir di Mojopat Syafaat itu, daerah yang terdekat itu salah satunya Magelang, kemudian mendirikan yang namanya Manegus Kudro. Nah, teman-teman Purwokerto kemudian berikutnya menyusul dengan nama Juburan Syafaat. Kemudian setelah Purwokerto berdiri, kita selenggarakan Silatnas pertama tahun 2013 kemarin, 2014. Di Silatnas pertama itu baru 11 ya, 11, termasuk yang di Malang ada religi, kemudian ada tunggal karab di Tuban, kemudian ada di Gemolong Obor Ilahi Malang. Obor Ilahi Malang itu kemudian ada kelompok kampus yang biasa mengadakan kajian setiap Rabu Legi dengan nama religi itu. Nah, yang di Tuban ini punya kegiatan yang lebih unik, yang namanya tunggal karab gitu, yang di tempatnya Pak Lurah Wirid itu di Tuban. Dari 11 itu kita coba pada Silatnas pertama itu mengidentifikasi masing-masing kekhasannya. Ternyata setiap simpul itu beda-beda sekali. Salah satunya yang di Gemolong gitu. Yang di Gemolong itu namanya kayak nama hotel gitu ya, Wisma Mutafaun Alaih gitu. Wisma Muftailin. Jadi ada nama wismanya di depan. Awalnya saya pikir itu ini jenenge hotel kok jenenge penginapan gitu. Ternyata rumah kebersamaan atau rumah cintanya atau rumah ilmu gitu. Itu anggotanya anak-anak SMA. Ada sekitar ratusan anak SMA mulai ngumpul jam 8 malam dan berakhirnya tidak diketahui karena tiba-tiba tinggal 5 orang, tinggal 2 orang gitu. Jadi tanya satu. Jadi pembukaannya jelas, ada urut-urutan selawatan, ada diskusi, tapi berakhirnya nggak jelas. Tahu-tahu habis gitu anak SMA. Nah, kemudian dari Silatnas 1 itu ternyata ada bukan ego, identitas dan eksistensi diri, saya pikir. Meskipun banyak teman yang menilai seperti itu, tapi saya lihat ada rasa ini koncoku iso gawe simbol ma'iyah mosok kotaku ora iso. Ada rasa seperti itu. Waduh, ini konco-konco liyane iso ngumpul-ngumpul mendaniyo ning kotaku ono ya. Ada rasa seperti itu. Ini konco yang lainnya bisa melakukan banyak hal, bisa diskusi, iso rembug, iso kangen-kangenan. Lah ini aku kangen dengan kotaku bagaimana? Nah, akhirnya dari pertemuan di Silatnas 1 itu berikutnya muncul banyak sekali di daerah yang akhirnya berjumlah 31. Di Kebumen itu ada yang namanya
Paseduluran likuran Paseduluran atau LP yang sampai hari ini nggak mau disebut sebagai simbol Ma'iyah. Saya itu Ma'iyah mas, tapi nggak mau disebut simbol Ma'iyah karena kalau disebut simbol Ma'iyah ini kakek pertanyaan dan saya nggak bisa jawab. Dan rata-rata kalau sudah datang ya setuju nih ini simbol Ma'iyah, tapi sampai hari ini masih bernama likuran Paseduluran. Di likuran Paseduluran itu hampir semua, dari mulai tukang becak ikut nongkrong di situ, sampai kemarin saya pas ada di sana anggota DPR juga ada dari Pak Sekdanya juga hadir, semuanya rembuk bareng di sana. Dan itu kemudian disusul oleh banyak daerah, termasuk di Lamongan yang terakhir kemarin dengan nama Sunsta itu, dan di Banyuwangi juga ada. Dan di bulan April kemarin itu, yang dari luar Jawa banyak nanyakan, mas ini nek di luar Jawa boleh nggak katanya itu. Pertanyaan pertama yang saya bingung, boleh nggak, terus sing rangolai ya sopo. Kalau boleh ini syarat rukunnya seperti apa mas, aturan-aturannya seperti apa, kemudian kita harus ADRT dan sebagainya. Enggak, kita jawab Paseduluran ini kalau sopo wae oleh dan mau melingkar dengan siapa saja boleh, dan disitulah Ma'iyah kita bersama-sama. Dan akhirnya di Medan berdiri, Medan ada, kemudian di Batam, yang terakhir kemarin di Banjarmasin. Dan di awal tahun 2016 kemarin teman-teman kita yang di Korea juga ingin buat simbol Ma'iyah. Kemudian kita saat itu rembukan namanya Tongil Korea gitu. Buat tinggal Tongil Korea. Itu Cak Zaki yang ngasih nama itu. Tongil Korea. Tongil itu bahasa Korea yang artinya persaudaraan. Korea itu rumah atau daerah gitu. Jadi digabungkan bahasa Arab dengan bahasa Korea. Itu. Nah, lingkar Ma'iyah sampai dengan hari ini hampir merata di semua pulau ada, termasuk di Lombok kemarin baru 2 minggu yang lalu, kemudian di Palu, baru di Lombok, di Palu, terus di Lenggis. Di Sulawesi juga ada. Artinya gini, ini paparan yang ate Mandar itu yang paling tua, paling duluan. Di Lampung juga ada Ambengan itu, terus di Madiun Waroka Prawiran, dulu kita Waroka Prawiran. Nah, Waroka Prawiran ini agak khusus ini, karena kalau biasanya simbol Ma'iyah itu 1 kabupaten satu gitu, Waroka Prawiran ini ada 4 kabupaten. Jadi ada Madiun, ada Ngawi, ada Magetan, dan ada Ponorogo. Yang kemudian ini berusaha untuk ikut gabung ini dari Pacitan, tapi belum tahu Pacitan nanti akan ada simbol sendiri atau gabung dengan Waroka Prawiran. Meskipun di 4 daerah ini belum semuanya bisa maksimal. Beberapa waktu yang lalu saya coba datang ke setiap kabupaten. Ponorogo itu yang paling luar biasa supportnya ke Waroka Prawiran. Di Ponorogo itu ada 21 pemain musik yang namanya Kiai Ikat Udeng atau Kiu. Itu setiap minggu mereka latihan bersama-sama dan setiap bulan hadir di Waroka Prawiran. Nah, karena saking seringnya latihan itu, para istrinya kan agak keganggu. Dan akhirnya salah satu bentuk komprominya ya sudah ikut latihan saja bareng-bareng gitu. Nah, akhirnya ibu-ibu yang di IU ini karena saking seringnya ikut latihan bareng dan mojok sendiri ngerumpi, akhirnya mereka membuat satu pertemuan, satu lingkaran Ma'iyah yang kemudian diberi nama oleh Banun Mahibah atau Ma'iyah Ahibah. Jadi percintaan Ma'iyah ya, orang-orang yang saling mencintai, orang-orang yang bercinta dalam Ma'iyah. Ini kayak Muslimat TNU lah kayak. Tadinya namanya bukan Mahibah tapi Mama gitu. Singkatan dari Ma'iyah Muslimah, tapi kok disebut kurang enak banget Mama gitu, kurang cocok gitu, akhirnya Mahibah. Nah, ini di beberapa daerah termasuk di Bandung, oh ya, Jawa Barat ini kita sering nyebut. Pertama kali saya datang ke Jawa Barat di Tasikmalaya itu, Mas Ma'iyah itu hanya boleh di Jawa ya. Kok idiom-idiom yang dipakai, kata-kata yang dipakai itu Jawa semua. Kita ini orang Sunda juga ingin masih ikut Ma'iyah. Tapi kan gimana, namanya Ma'iyah, lo maunya gimana? Ya kalau di Sunda kayaknya Bu Ma'iyah, Bu Iyah gitu kan ya. Kalau Ma'iyah kan Jawa, kalau di Sunda Bu Iyah gitu. Ma'iyah.
Akhirnya di Tasikmalaya, dan kemudian lingkaran Tasikmalaya, Ciamis, kemudian yang satunya dari Magelang, itu gabung satu di Tasikmalaya, namanya Lingkar Daulat Malaya, Lingkar Daulat Tasikmalaya. Pertama kali saya ke sana ya agak dibohongi juga oleh teman-teman Mahia. Mereka sebelumnya sering kontak-kontak, Mas di sini ada banyak, sekitar 50-an, mereka rutin pertemuan gitu. Itu teman-teman yang sudah tahu Mahia, iya sudah semua Mas, tahu dari YouTube, sudah mempelajari dan sebagainya. Saya datang ke sana naik kereta jam 3 sore nyampe. Langsung pertemuan, biasa mereka habis asar gitu sampai subuh katanya. Begitu dari habis asar, iya, jadi habis asar sampai ada sholawatan, ngaji, berjanji dan sebagainya sampai subuh. Saya asar nyampe sana, saya nyoba ngomong tentang Mahia sedikit, kok ekspresinya nggak enak ini. Saya mulai rodok grogi, deg-degan. Ini kayaknya nggak setuju semua ini. Maghrib saya tarik 4 orang yang sebagai pionirnya ini. Saya nanya, Mas ini janjane sudah paham Mahia, sudah tahu Mahia atau malah gimana? Iya Mas ya. Ini yang datang ini sudah tahu, sudah mempelajari Mahia dan tidak ada yang setuju sama Mahia. Saya diantiki kurang ajar ini saya juga. Tapi ternyata ketulusan hati mereka untuk mengumpulkan dan ingin tahu, karena mereka tidak sanggup untuk menjelaskan bareng-bareng, karena pinginnya itu, Mahia itu seperti ini, ada aturannya gini, ada butir-butir nilai-nilainya, dan itu ternyata membuat takut teman-temannya yang lain. Maghrib saya berhentikan, kemudian habis maghrib saya bilang, oke, pengajian atau acara teman-teman dihentikan. Saya antarkan ke beberapa tokoh sesepuh di sini, kiai atau siapa yang terdekat dari sini. Hanya malam itu saya datang ke Mamah Kudang, jadi ada di sana itu istilahnya Mamah gitu ya. Itu di pesantren Sujai. Saya datang ke sana, suan ke Pak Yainya yang dipercaya dan sangat ditaati oleh warga di sana. Saya berpikir Pak Yai ini gitu mesti liane oke gitu. Saya ketemu sama Pak Yainya, saya cerita tentang Mahia. Terus Pak Yainya bilang gini, loh kalau seperti itu Mas, katanya Mahia ini ingin tidak terkotak-kotak umat Islam. Kalau seperti itu namanya Mahia membuat kotak sendiri juga. Ada kotak NU, ada kotak Muhammadiyah, ada kotak Persis, ada kotak FDI. Ini Mahia mau membuat kotak sendiri Mas. Jadi saya bilang, enggak Pak Yai, cuma kita membuat kotak, tapi kotak kita lebih besar Pak Yai, sehingga semua kotak-kotak itu masuk di dalam kotaknya Mahia. Dan Mahia, oh iya ya, saya terima kasih. Dan alhamdulillah jam 9 malam Pak Yainya mau ikut datang ke pengajian Mahia kita, dan 40 orang yang tadinya menterong gitu, oke, dan sampai hari ini berjalan rutin, sudah mulai mengikuti, ada reportase, ada foto, ada mukadimah dan lain sebagainya. Alhamdulillah itu di Tasikmalaya. Kemudian dari Tasikmalaya karena tahu bahwa Jawa Barat ternyata Sunda itu ternyata boleh Mahian, akhirnya teman-teman yang lain juga sama, dari Cirebon, kemudian kemarin di Majenang, terus Purwakarta, terus yang terakhir itu agak jauh di ujung kulon sana, dan kita belum bisa ke sana, saya belum berani ke sana karena ujung kulon banyak badas ya, berdua satu saya takut. Artinya sampai dengan hari ini teman-teman sekalian, sedulur kita itu banyak. Oh ya, Banyuwangi yang terakhir kemarin Rampau Sing. Banyuwangi ini agak khusus karena di sana sudah ada kelompok Mahia 3, dan 3-tiganya konfirmasi ke Kadipiro, nanya, Mas, yang tolong Mas tentukan dari 3 ini yang sah yang mana, yang legal yang mana, katanya gitu. Yang sah yang mana, yang legal yang mana, yang diakui yang mana gitu. Akhirnya saya datang ke sana, 3-tiganya saya temui, dan saya tidak cerita kalau saya ingin mempertemukan mereka. Saya cuma bilang 3-tiganya mau jemput di stasiun, dan akhirnya 3-tiganya saya janjikan jemput, dan 3-tiganya nggak tahu kalau jemput. Datang setelah jemput, wes ngene wae, yang paling cerak nih rekreasi gimana? Yang diangkat tempat rekreasi. Sepanjang jalan saya nggak ngomong apapun, dan mereka duduk di belakang di mobil belakang gitu. Dengan duduk di belakang ternyata mereka saling ngobrol, dan akhirnya 3 kelompok ini saya bilang, yang satu namanya Belambangan Syafaat, ini yang sah. Kemudian yang satu namanya Universitas Mahia, ini legal. Terus yang satu yang namanya Rampau Sing ini diakui dan dinyatakan juga diterima. Artinya 3-tiganya sepakat, dan hari ini
Mana di Banyuwangi berdiri simbol Ma'iyah dengan nama Rampa Osing. Seperti itu, kemudian di kota yang lain banyak sekali, termasuk di Kediri, kemudian di Gresik. Di Gresik kemarin juga saya agak kaget pas di Mojopat Syafaat itu, ada ketika diminta perwakilan maju dari daerah-daerah, ada yang maju atas nama Gresik katanya, simbol Ma'iyah Gresik. Saya penasaran karena sampai dengan hari ini saya belum pernah ketemu dengan simbol Ma'iyah Gresik gitu. Setelah selesai acara saya cari anaknya, saya telusur 2 hari baru ketemu. Ternyata Cang Gresik sing manggon ning Gunung Kidul dan 1 tahun terakhir ini tidak pernah pulang ke Gresik. Nyebutnya simbol Ma'iyah Gresik gitu. Jadi Gresik belum ada sampai dengan hari ini. Itu Cak, saya cerita dikit tentang simbol Ma'iyah dan lingkar Ma'iyah. Untuk bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku yang baru datang kali ini, saya perlu ngasih dasaran. Jadi sebelum Cak Nas ini ya, jadi sampean ojo mikir Ma'iyah itu organisasi kaya NU, kaya Muhammadiyah, juga duduk agama kaya Islam gak. Jadi nek nganggo carane arek sekolah, iki jenenge organisme duduk organisasi. Ngoten nggih. Organisme kaya wit-witan iki lho, cukul, hanya nek cukul ya cukul, gak cukul gak cukul. Nek disirami ya subur, nek gak disirami gak subur. Dadi gak ono aturan terus mari ngono ono ketuane terus ngatur, terus liyane taat boten enten. Di sini tidak ada ketaatan kepada saya, kepada Cak Fuad, yang ada ketaatan kepada Allah dan Rasulullah. Saya sama Cak Fuadku mek melok buka-bukakno Allah iki karepe ngene, Kanjeng Nabi karepe ngene. Tapi sampean ambil keputusan sendiri. Termasuk melok di mulakat tanggal selatan, ambil keputusan sendiri. Saya hanya memaparkan ngene lho nek sing kedaden gitu ya. Nah, itu nanti kita akan menjadi sesi ketiga kita omongkan. Jadi ini organisme duduk organisasi. Terus kenapa kok kita bikin? Karena wong sing ngrokok kene iki adalah wong sing padha-padha gak setuju nang dunya sing ana saiki lha ngono sih. Kita betul. Terus ngono kok sederhana kok. Mosok ngene iki negara lha ngono sih. Tak ndek ati mono ngono iku. Mosok koyo ngono iku presiden. Kan ngono ta? Mosok Islam kok koyo ngene sederhana ngono sih. Sederhana kok. Bahkan NU, aku ki NU tapi duduk NU sing koyo ngene iki lha ngono sih. Nah, aku gak ganggu NU, gak ganggu mati, gak ganggu Indonesia, tapi ngancani arek-arek ndoleki barang sing luwih bener, sing anyar, cek meneh-meneh nek awakmu mimpin iku ngerti sing luwih bener timbang sing saiki. Ngono ya. Aku wis ketemu putu-putune Ki Haji Ahmad Dahlan sampai turute yang ngomongin acara kulo aku iki Muhammadiyah Cak, tapi duduk Muhammadiyah sing saiki iki. Nah, ya apa ini? Berarti orang yang datang ke Ma'iyah adalah para mujtahidin, uang sing jek golek. Mosok ngene rek gak. Ya wis saiki sementara gak apa-apa melok coblosan iki gak apa-apa. Cuman rasaku gak ngene kudune. Ngono lho. Temen ta demokrasi iki bener jek ditakokno nek Ma'iyah. Gitu ya. Nah kita cari bareng-bareng, makanya bidang ilmunya, komprehensinya luas sekali dan harus pelan-pelan. Jadi nek cara wit-witan ono sing mari Ma'iyah langsung cukul, langsung ngerti, langsung dadi, misalnya suket. Itu namanya ilmu suket. Sing ngenteni 3 bulan berarti nek gak jagung pari kan gitu kan. Engko ono sing tahun ngarep kait, oh iya ya, biar dia menturun ini ya. Ah, itu berarti rodok wit sing mbotrem besi mbok. Kok kono wis tuwek putus asa kayak iya bener kok piye. Itu berarti wit jati. Sampun. Bener kan? Nah, di Ma'iyah itu orang ngerti. Wis tak rungokno pokoke. Wis ikhlas kok mau mlebu dhewe kok sing cukul-cukul dhewe, cuman cukule ana sing model suket, ana sing model trembesi karo bom, ana sing model jati. Dan itu jangan khawatir kan Allah sudah mengatur semuanya, termasuk pemahaman mengenai diri kita itu ya apa, itu mosok mulus ya, mosok ono otak sebelah kanan, otak sebelah kiri, mosok disigar mulu gitu. Nah itu kita tanya, nah kita cari ya apa, setengah mati aku kalau Cafat dolei, diwangi Pak Muzamil, diwangi sopo-sopo dolei, muga-muga meneh-meneh dadi warisan anaknya awake dhewe, putune awake dhewe wis luwih jelas uripku.
termasuk kalau gak percaya nek NKRI kayak ngene iki gak percaya. Mosok ngene sih rek. Gak bahasnya dia gak ngene karepe rasa. Lalu sih. Nah, tapi kan gak terus kontak kuliah itu berontak lah, gak setan. Pokoknya dia gurung tayang ngono lho ya. Jadi jelas ya Mas ya. Jelas, oke. Cak Mas, kemudian Cak Dil, kemudian Kiai Kanjeng. Monggo Cak Mas. Ya, tapi saya ngiling Cak Dil itu punya teori ini, menungso itu ono petang macam jadi Cak Dil. Siji manusia perintis. Nomor loro manusia pendiri. Nomor 3 manusia pemelihara. Nomor 4 manusia pendobrak. Jadi nek sing dobrak iki pokoke ono apa ae dikritik. Salah terus. Kita butuh orang yang seperti itu. Tapi ya nyebeli gitu ya. Terus sing ketiga pemelihara. Masih kan gaya wae nek gak iso ngramut, gak iso nyirami, gak iso nguli-uli yo gak dadi. Iki bangsa pegawai karyawan itu pemelihara, orang yang setia. Nomor 2 manusia pendiri. Yo untuk memelihara kan kudu ono sing barangi lah, kudu ono sing ngetikno, kudu ono sing gawe. Gitu. Yang pertama adalah manusia perintis. Nah, Cak Dil itu manusia perintis, yang bagian ngerintis sembarang malah hilang. Nah, karena mau tugasnya merintis, gitu loh. Pokoknya ini rek kuduan wis malah hilang. Gitu. Ya aku nang Jember mampir Jakarta gitu. Nang Jakarta mampir Jember itu. Dan itu tidak apa-apa, memang bagiannya dia itu ngerintis. Gitu loh. Nah saya ini bagian sing ngingu, sing memelihara gitu. Dakwah bagian sing memelihara juga gitu. Jadi semua sama-sama pentingnya, dan Anda tidak boleh mangkel kepada seorang pendobrak dengan teori seorang pemelihara. Ojo muring-muring nang wedhus, nek pikiranmu adalah pikiran sapi, ya toh. Nah ini yang ditelek di padang bulan. Jadi padang bulan atau di maknya itu kita ndolek iki apa ya? Kudune ya apa? Jadi misalnya tadi Cak Dil menyebut prinsipnya padang bulan kita awalkan menata hati, menjernihkan pikiran, bunuh diri. Nek kon sadar, itu bunuh diri. Kalau urip itu ndek dunya tok. Nek cita-citamu akhirat itu yang paling bagus. Tapi nek cita-citamu sukses di dunia tok dan waktu nek didik, bunuh diri menjernihkan pikiran. Gak ono berpikiran jernih. Golek bener gak ono, golek menang sing ono. Nomor loro golek badi minimum. Nggih ta mboten? Urip iku duduk bener ta salah, badi ta rugi. Di Jakarta itu duduk bener ta salah kita elek, yang terjadi itu menang tak kalah. Dan di antara semua orang yang bertarung dalam menang kalah itu urusannya bukan kejernihan. Mereka harus berpikir tidak jernih karena dasarnya adalah mencapai kepentingannya. Nek wong berpikir kepentingan gak iso jernih. Kudu ndak objektif, kudu saenake dhewe apa sing ndak ada ini dhewe gitu. Jadi hukum pun sekarang tidak jernih karena tergantung siapa yang melakukannya dengan kepentingan apa. Ono koruptor nemen gak ditangkep, ono wong nyopet ditangkep ya yo. Pungli saunu triliunan gak dia apa-apano tapi dia dianggap anti pungli, didolekno arek sing kira-kira dipancing iso pungli 10.000 2 juta paling pol, presidennya melok teko. Itu semua adalah pemalsuan dan pencitraan. Jadi aslinya hampir gak ono sing gak pungli ku gak ono. Cuman sopo sing ditangkap tergantung sopo sing pas duwe kepentingan dan punya kekuasaan. Nah, maknya itu bunuh diri dengan mengatakan menjernihkan pikiran. Tapi saya tidak mau kalah. Aku tercapai gak tercapai itu urusanku, aku urusanku nandur. Dan itu pasti tercapai secara akhirat. Nah, di dunia gak ada apa-apa lah. Dunia penting tayo, gede dunia para aku, gede aku. Masa aku dadi apa-apa di dunia. Dunia sing kudu dadi apa-apa di awakku. Nah, jadi aku sampai saiki gak munggah nek jarene wong di dunia. Ket biyen ngono ae. Nang airport yo gak ono sing ngawal, gak ono banser kan. Kuda antri yo antri dan arek wis 30 tahun depan karo aku ndek airport sik njaluk KTP lah wis. Lha
Cak, Masya Allah Abah, Mbak, mana Jogja Mbak, nanti Juanda Surabaya, Abah, ngabuk, ayo apa kabar Mbak kangen Mbak, mana kok jambung tanganku, terus gaya boarding pasku, enten KTP nih Mbak, langsung kok ambun mana, sih sopo, ya ngono ya apa, katanya jernih pikiran yang tidak bisa, makanya kita harus sangat lebih luas dari alam semesta, hatimu itu. Kudu luwih jembar timbangane segoro, kon pikiranmu kudu luwih cerdas timbangane setan. Yang paling cerdas kan setan dan iblis. Tapi Anda ahsani takvim harus lebih cerdas dari mereka. Ojo belum dihapusi. Kon kudu ngapusi setan, kudu ngapusi iblis. Gampang ngono lho. Jadi Cak, kita juga bukan mau. Nah aku aja tak sebut terus Cak. Anjane iya. Wong sing gawe gerakan sholawat itu Cak kok sing fatwa. Gerakan sholat itu kita adakan pada tanggal 22 Mei 1998 setelah saya melihat dengan sendiri bahwa ini bukan reformasi, ini hapus-hapusan. Jadi aku getun Pak, ngejuk Pak Atur getun karena suatu Pak Harto kabeh ternyata sampai Gus Dur marani Pak Harto di kono di Swargo. Enten apa Gus? Enten apa Gus? Niki lho Pak di Indonesia saya ini terkiku kuning ngeten. Piye enak zamanku ta. Terus Pak Ato ngono ta Gus. Ono kaya ngono nggih, Pak Ato niku sakniki ngoten niku kabeh pokoke titik-titik enak zamanku ta. Lah terus maksudnya sampean nemoni aku napa Gus jare Pak Ato. Gus Dur ngekek, nggih mesti mawon enak zaman sampean Pak Ato. Wong biyen Pak Ato nek situ saiki kabeh. Jadi Gus Dur ngono iki. Ono ceritane iku aku ngarang rek. Coba rumah sama aku dolen-dolen ya gak. Sing dolen-dolen ku mek batinku ngono to. Bingung meneh kok. Oke. Tepuk tangan untuk Anda semua karena tidak ada Anda, tidak ada pada bulan kan begitu kan. Oke, sekarang Kiai Kanjeng 2 nomor. Setelah itu kita masuk ke Cak Nang.